Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang meeting Zoom Rapat Mingguan edisi Selasa 19 Juli 2022. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang saya hormati Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Rizky Widya Pratama SE, Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Bu Santi Kurniadewi SPD MPD, Bu Analis Kebijakan Ahli Muda Bu Risha Silpana SSTP MAP. Beserta Bapak Ibu pengawas sekolah, arsipari sekolah, dan rekan-rekan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang berbahagia pada pagi hari ini. Untuk mengawali rapat mingguan kali ini, mari kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Republik Indonesia dan Jabar Juara. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat selalu siap di setiap medan laga, ini berdaya juang bermental juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara.
Ya, baik Bapak Ibu. Pada pagi hari ini juga rapat Minggon akan langsung dipandu oleh Ibu moderator kita. Sudah bergabung bersama kita Bu Dede Holilah dari SMA 1 Pleret yang merupakan arsiparis dari SMA 1 Pleret. Ya, selamat bergabung Ibu, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Ya, silakan Ibu, kegiatan Ya, baik. rapat Minggon ini silakan langsung ke Ibu. Ya. Baik Ibu Rizka, terima kasih saya ucapkan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas Ibu dan Bapak? Jelas Ibu. Baik, baik. Kurang jelas? Jelas ya? Jelas Ibu, jelas. Baik, jelas baik. sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara rapat virtual Minggon kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semua yang sudah sama-sama hadir di ruang virtual kita, juga Bapak Ibu narasumber kita. Pertama saya ingin menyapa dulu Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Ai Nur Hasan APMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam. Baik, baik. Bapak Rizky Widya Pratama SE selaku Kasubag Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Selamat pagi Bapak. Berhubung Bapak belum bergabung. Baik. Tamu, Ibu. Baik, baik, baik. Sambil menunggu ya. Ya. Bapak Ibu analis kebijakan ahli muda, Ibu Rise Silpana STTP MAP, juga Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Para pengawas, ya, secabang dinas wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah secabang dinas wilayah 4, para Ibu Bapak Arsiparis secabang dinas pendidikan wilayah 4, Ibu Bapak Staf cabang dinas pendidikan wilayah 4, juga tak lupa Bapak Ibu peserta rapat Minggon virtual yang mewakili satuan pendidikan masing-masing. Selamat bergabung Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum semuanya yang sudah mewakili. Tetap semangat. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita menyimak pemaparan dari narasumber kita, saya ingin melaporkan persentase kehadiran pada rapat Minggon virtual minggu lalu pada tanggal 12 Juli 2022. Baiklah, untuk Kabupaten Karawang ya, pada tingkat SMA negeri total sekolah 30, yang hadir 30, jadi 100% ya. Untuk tingkat SMKN 18 sekolah, yang hadir 16, jadi hanya 88% saja. SMA negeri swasta dari 19, yang hadir 14, hanya 73% saja. Lalu SMK swasta dari 97, hanya 10 saja yang hadir. Jadi hanya 10% saja berada di zona merah ini ya, berada di titik merah ya. Lalu SLB dari 4 sekolah yang hadir 100%. Baik, kita menuju ke Kabupaten tetangga Karawang ya, ke Subang. Dari 21 sekolah menengah negeri, 20 yang hadir, jadi 95%. SMKN-nya dari 16 sekolah, hadir 16. Jadi 100%. Lalu SMA swastanya 27, yang hadir hanya 6 saja, 6 sekolah saja. Jadi hanya 22%. Dan SMK swastanya dari 94 hanya 16% saja. Jadi 17% saja.
ini merah sekali ya. SLB dari 10 sekolah, 8 sekolah yang hadir, 80% saja. Kita menuju ke Kabupaten Purwakarta, dari SMA Negeri 17 sekolah, jadi yang 17 yang hadir, 100% ya. Lalu untuk SMKN-nya dari 15 sekolah yang hadir, alhamdulillah 100%. Untuk SMA swastanya 22%, dari 12 sekolah hanya 4 saja yang hadir, hanya 33%. Lalu untuk SMK swasta dari 44 sekolah 13% saja yang hadir ya, hanya 31%. Lalu SLB dari 6 sekolah hanya 5% saja yang 5% saja yang hadir, sekitar 83%. Jadi untuk yang berada di garis merah, mohon berarti untuk minggu depan ditingkatkan lagi kehadirannya. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai arahan dan anjuran dari Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa setiap sekolah wajib mengikuti rapat Minggon sebagai bentuk koordinasi dan diskusi untuk berbagai kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan yang berada di cabang dinas pendidikan wilayah 4. Jika kepala sekolah berhalangan hadir, bisa diwakili oleh para wakasek atau Bapak dan Ibu guru. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan pertama yang akan memberikan pemaparan materi, yaitu, mohon maaf, Bapak Rizky Widya Pratama barangkali sudah berada di ruang virtual, Bapak? Belum bergabung, Ibu. Mungkin belum, masih baik. Di pertengahan. Ya, sengaja dulu ya. Baik. Ada kegiatan. Oh, baik, Pak. Aku di luar. Baik, barangkali Ibu Rise Silpana. Ya. Akan. Moderator saya dulu ya. Ada mangga Bapak, mangga, mohon maaf. Ya. Mangga disilahkan Bapak. Mangga. Ya, makasih ya. Mohon maaf saya duluan karena ada kegiatan yang bersamaan. Rekan-rekan, para pengawas, para kepala sekolah atau yang mewakili, dan rekan-rekan para analis serta Pak Kasubag TU serta para fungsional lainnya yang hadir di rapat rutin ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran rekan-rekan dalam rapat rutin setiap Selasa ini menjadi penting ya untuk mempermudah arus informasi dan komunikasi kita. Dalam beberapa hal banyak temuan-temuan dari auditor baik BPK maupun inspektorat. Selalu saja sekolah jawabannya di KCD tidak menginformasikan. Ini kan sangat aneh gitu ya. Kita membuka luas komunikasi, tetapi manakala ada hal-hal yang sangat prinsip yang di sekolah terjadi, selalu saya dikaitkan bahwa kita tidak memberikan pembinaan. Ini menjadi kontradiktif ya. Ternyata dari beberapa rapat saya lihat kehadiran rekan-rekan di sekolah swasta khususnya ini sangat minim. Ya pantas kalau memberikan jawaban, argumen, tidak ada komunikasi dengan cabang dinas. Ya karena rekan-rekan sendiri yang tidak memanfaatkan. Terima kasih buat yang hadir ya, khususnya yang swasta. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ke sekolah lainnya. Karena memang saya paham rekan-rekan banyak kegiatan, tapi kan bisa diwakilkan ke Wakasek atau ke guru ya, sehingga informasi di KCD bisa sampai ke rekan-rekan sekolah swasta. Yang pertama, yang berikutnya, kemarin kita sudah rapat dengan Ketua MKKS dan MKSS SMA SMK. Tujuannya adalah kita akan melakukan optimalisasi PPDB. Hanya kita butuh data agar sekolah-sekolah swasta di akhir bulan ini maksimal sudah melaporkan perolehan PPDB. Kita udah nyiapkan aplikasi online. Dengan data itu kita bisa
membuat data list baru lulusan SMP madrasah yang nggak diterima di sekolah manapun. Ini yang target saya di bulan Agustus. Tetapi ini akan tercapai manakala rekan-rekan swasta bisa melaporkan. Sekali lagi ya, sampaikan ke rekan-rekan swasta yang lainnya, nanti Ketua FPKS, di akhir bulan ini, di akhir bulan Juli, sekolah swasta wajib melaporkan perolehan PPDB dengan harapan nanti saya di bulan Agustus di awal Agustus akan membuat tim kecil yang tugasnya adalah melakukan penelusuran ke sekolah, ke SMP dan ke desa, kecamatan dengan berbekal data. Jadi saya berharapan di awal Agustus punya database nama-nama siswa lulusan SMP madrasah yang nggak diterima di sekolah manapun. Itu database itu akan saya dapatkan. Kemudian kita akan bagi ke tim-tim kerja yang sudah kita akan siapkan nanti di akhir bulan ini. Tetapi syaratnya sederhana. Sekolah swasta tolong melaporkan by name by address siswa yang sudah mendaftar apa adanya. Mau sudah ke sekolah boleh, yang belum ke sekolah juga boleh. Laporkan aja dulu. Nanti kita akan buat data baru, kita akan buat tim kerja perjonasi terdiri dari beberapa sekolah didampingi oleh operator. Kita akan buat tim kecil membawa laptop masuk ke desa-desa, ke RT RW, tetapi kita clear punya data. Jika harapan di bulan Agustus akhir PPDB bisa betul-betul maksimal di wilayah kita. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya, hari ini rekan-rekan sudah mengadakan PLS. Tolong itu dipersiapkan dengan baik, dimanfaatkan ya. Pertama, tidak ada perpeloncoan. Gunakan untuk sosialisasi kepada para siswa, calon siswa yang memahami kondisi sekolah, memahami kebijakan sekolah, memahami kebijakan cabang dinas, memahami kebijakan Pemprov Jabar, dan memahami kebijakan pemerintah pusat. Itu ya. Sehingga beberapa program penting tolong diantisipasi masuk ke dalam materi PLS. Mulai dari jaksa sahabat, jaksa masuk sekolah, kemudian ketertiban umum, Jabar Masagi, kemudian juga kepramukaan. Sehingga diharapkan nanti di akhir sesi PLS, setelah selesai, rekan-rekan boleh melanjutkan dengan kegiatan kepramukaan. Mau camping boleh, mau di sekolah boleh, tetapi dikoordinasikan dengan warcap dan atau kuaran masing-masing. Itu yang menjadi perhatian. Sekali lagi mohon untuk diikuti dengan baik. Kemudian yang terakhir, nanti tanggal 23 hari Sabtu besok, saya insya Allah ada di Subang dalam rangka kegiatan Dharma Wanita ya, sosialisasi tentang makanan sehat dan makanan halal. Nanti Pak KTU dipastikan setiap sekolah mengirimkan 10 orang mengikuti Zoom, dan khusus pengurus yang di Subang seluruhnya hadir, termasuk para kepala sekolah Subang. Nanti kita adakan kegiatan pembinaan, mumpung ibu-ibunya hadir. Namun ibu-ibunya hadir biasanya bapak-bapaknya hadir. Namun hadir berarti tanya apa pemajikan, ya. Nanti saya hadir di sana, ibu-ibunya dengan ibu-ibu lagi. Nanti dengan saya pembinaan kaitan dengan berbagai hal kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, rapat dinas ini menjadi penting karena untuk penyampaian informasi dan lain-lain. Jadi yang kedua, mengoptimalkan PPDB dan sekolah swasta untuk segera melaporkan perolehan siswanya. Selanjutnya, pemaparan dari Ibu Rise barangkali sudah ada. Ya, belum terima ya, kasih, belum. Bu Oh ya, Dede. mangga. Bu Dede, Mangga, Bu Dede ya. Mohon mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya. Waalaikumsalam. Ya.
Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pak Kasubag, Ibu Analis, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili, para arsiparis dan juga staf cabang dinas yang pagi hari ini hadir. Sedikit saja Ibu, tadi mengulas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa betul kemarin sudah kami sampaikan ke MKKS dan FKSS beserta FKKS juga untuk sekolah swasta agar mulai minggu ini menginput data siswa yang bersekolah di Bapak Ibu. Tujuannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak KCD agar kita mengetahui siswa lulusan MTS dan SMP yang tidak bersekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, mengenai aplikasi ini, mohon izin Bapak, saya belum bisa men-share screen. Ternyata yang bisa masuk itu hanya sekolah, Pak. Jadi sekolah nanti masuk ke link yang nanti dibagikan, kemudian masukkan password dan user ID-nya, itu sekolah langsung bisa mendetek semua nama-nama siswa berdasarkan yang ada di wilayahnya. Seperti contoh gini Pak, SMK, misalnya Pak Uyat ya, Pak Uyat itu SMKN Purnawarman. Nanti Pak Uyat masuk ke user ID itu, Pak Uyat memilih di sekolah di wilayah kabupaten apa, Purwakarta, misalnya kecamatannya Purwakarta. Nah, di kecamatan Purwakarta ini nanti akan tersedia seluruh SMP dan MTS di kecamatan Purwakarta. Nah, biasanya misalnya Pak Uyat dari SMP 5 Purwakarta. SMP 5 Purwakarta, begitu mengklik SMP 5 Purwakarta, itu akan muncul semua siswa lulusan tahun 2022. Nanti Pak Uyat tinggal menambahkan aja, ini oke, ini yang terima, ini yang terima. Nah, nanti sisa itulah yang tidak diklik oleh Pak Uyat, itulah yang akan kita rekap nanti. Nah, kemanakah siswa ini akan kita rekap nanti ya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf belum bisa men-share screen, biasanya saya share screen, cuman ada kendala bahwa di akun cabang dinas belum bisa diakses, yang bisa akses hanya seluruh satuan pendidikan aja. Itu saja barangkali Bapak untuk layanan laporan PPDB online untuk swasta, dan juga kalau untuk negeri tidak usah khawatir, semua sudah ada datanya, kita tinggal tarik data saja. Hanya untuk swasta kan belum semuanya mengikuti PPDB online, jadi memang harus diinput sekarang. Insya Allah akhir Juli ini semua sudah terekap dan awal Agustus kita sudah mengetahui datanya. Jadi nanti sinkron Bapak Ibu bahwa siswa ini tidak sekolah di negeri dan juga tidak sekolah di swasta. Jadi kemana siswa ini nanti kita akan tahu ya. Itu saja barangkali dari saya, Ibu Moderator. Hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ulasan kembali sekolah swasta untuk segera input data siswa ya, untuk mengetahui lulusan MTS dan SMP, dan aplikasinya belum bisa di-share ya. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pemaparan selanjutnya dari Ibu Santi Kurnia Dewi. Waktu disilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi walaupun masih dalam dunia maya, Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tidak banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah masuk pada tahun ajaran baru ini, tentunya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan rencana program sekolah yang sudah Bapak Ibu buat dalam kurikulumnya atau KTSP-nya. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu mengingatkan kembali bahwa dalam pengembangan kurikulum tentunya Bapak dan Ibu juga harus melihat rapot pendidikan gitu ya. Rapot pendidikan yang sudah keluar dan bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu download hasil daripada rapot pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, perlu kami sampaikan, mungkin Bu Rizka bisa di-share, Bu. Ya,
Kalau lihat Bapak dan Ibu, kalau kita lihat cek Subang ya, di situ ada data terkait dengan sini, misalnya tentang yang rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan kalau kita lihat Subang itu ada SMA swasta Nurul Gina, misalnya ya, itu sudah ada, sudah, dan ini ada tulisan di sheet berapa nih rapot pendidikannya ya. Yang sebelah L, sheet L, bisa dicek sheet L itu isinya apa. Atasnya saya berita yang paling atas, tulisan atas di sheetnya, tolong digeser. Oke. Nah itu ya, di sini kan judulnya sudah login ya, rapot pendidikannya belum login. Kalau yang atas kan sudah login, artinya sekolah ini belum, SMA 1 Subang misalnya ya, belum login rapot pendidikan. Artinya rapot pendidikan itu belum dilihat Bapak dan Ibu, bahkan mungkin belum juga dieksplor. Jadi ada yang sudah melihat rapot pendidikan tetapi belum dieksplor. Artinya nanti setiap sheet di dalam rapot pendidikan itu perlu dibuka dan Bapak dan Ibu lihat isinya seperti apa. Jadi bukan hanya dibuka saja, di sini seperti ada sudah ya, misalnya SMA 1 Pamanukan. Di sini sudah muncul sudah. Tapi pada intinya eksplornya belum. Berarti loginnya sudah login tentang rapot pendidikan tapi belum dieksplor, belum diambil datanya. Nah, mohon Bapak dan Ibu, ini sesegera mungkin satuan pendidikan melakukan eksplor. Masuk dulu loginnya, lalu eksplor semua poin-poin yang ada di rapot pendidikan. Nah, data rapot pendidikan itulah yang nanti dijadikan sebagai dasar untuk Bapak dan Ibu mengembangkan program sekolah, gitu ya. Nah, mohon ini menjadi catatan bantuan para pengawas, karena kami punya data satuan mutu pendidikan di satuan pendidikan dan mengembangkan nantinya kalau menggunakan kurikulum merdeka bagaimana mengembangkan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi sisi utama mungkin untuk SMK juga nanti dilihat sekolah mana saja yang belum melakukan login dan juga belum mengeksplor hasil rapot pendidikannya. Intinya seperti itu. Terima kasih untuk para kepala sekolah dan pengawas yang sudah melakukan peningkatan mutunya lewat proses layanan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan FPLS dan melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin tidak bisa lama bergabung karena ada kegiatan dengan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan sosialisasi Jabar Masandi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya mengenai rencana program sekolah. Jadi satuan pendidikan harus melihat rapot pendidikan di setiap sheet yang ada di rapot pendidikan. Jadi semuanya harus dibuka. Memohon bantuan para pengawas untuk menekankan kepada satuan pendidikan untuk mengeksplor dan login di rapot pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu pengawas ada yang dapat disampaikan sebelum ke beberapa sesi pertanyaan. Halo? Atau lanjut ke sesi diskusi saja? Ya, Assalamualaikum. Saya dari mana? Ya, Bapak. Pak Heru dari Muhammadiyah Subang. Pak Heru dari Muhammadiyah Subang. Tidak terlihat ya, Bapak ya? Mana? Ya. Lagi Pak Heru. nyetir, oh iya. Sambil menyetir, baik. Mangga, ya. Bapak, mangga. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabang dinas yang saya hormati, kemudian juga Ibu analis dan teman-teman kepala sekolah, juga Bapak Ibu pengawas. Tadi disampaikan memang kemarin kita swasta diundang untuk salah satunya adalah membahas terkait dengan jumlah siswa lah gitu, dan seperti itu. Cuman memang terkait aplikasi kami memang belum menerima, Ibu Risa ya. Yang kemudian kemarin tidak ada pertanyaan karena memang belum dibuka juga terkait aplikasinya seperti model apa. Tadi disinggung oleh Bu Rise terkait bahwa itu adalah untuk mengetahui jumlah siswa dan ya by name by address lah. Yang jadi pertanyaan, apakah itu hanya untuk melaporkan yang berada di Kabupaten Subang? Karena memang letak saya di Kabupaten Subang umpamanya. Atau juga siswa yang lain yang mendaftar, karena memang untuk swasta kan juga banyak siswa yang dari luar, karena memang ini apa istilahnya banyak yang boarding. Apakah juga itu dilaporkan? Nah, kalau by name by address-nya itu adalah seluruh Indonesia, ya, terkait mungkin kecamatannya, kabupatennya. Sebab contoh Asipa itu ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi. Apa semua dilaporkan atau hanya yang mendaftarnya itu adalah Kabupaten Subang saja siswanya? Itu mohon penjelasan Bu Uri. Terima kasih. Mangga barangkali langsung dijawab, ditanggapi oleh Ibu Rise barangkali atau Ibu Santi. Barangkali masih berada di ruang virtual, Ibu Santi. Halo. Atau Ibu Rise barangkali bisa menanggapi Ibu. Izin Bu dari Astahanas. Ibu mungkin kita tampung dulu saja. Oh, Bu, barangkali ya. mangga. Mungkin nanti ditampung kita tampung dulu aja dulu ya. Baik, ya, baik. Udah datang Astahanas ya. Pak Sugiono ya. Ya betul Astahanas ya. Izin, terima kasih Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Keluarga besar KJD 4 ya. Yang perlu kami sampaikan untuk yang pertama, untuk mohon nanti untuk linknya penerimaan daftar penerimaan baru, siswa baru PPDB ya. Kemudian sekaligus kami untuk minta juga mau melaporkan kaitan dengan MPLS di tempat kami yang dilanjutkan dengan dasar-dasar bela negara. Mohon linknya untuk dibagi ke kami. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, terima kasih Bapak Sugiono dari Astahanas. Selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya tidak melihat ada yang raise hand ya. Atau di ini berikutnya. Adakah yang mau menanggapi atau bertanya lagi Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari mana Bapak siapa? Asep Dik dari SMK Negeri 1 Legonggolo, Ibu. Ya, Pak. Ya, ini mohon maaf, mohon izin untuk menyampaikan kami kebetulan tahun ini diagendakan untuk pelaksanaan akreditasi. Kemudian kami sudah mempersiapkan, ternyata di list yang kemarin kami terima itu jadwalnya tidak terlist untuk periode sekarang. Apakah mungkin ada periode berikutnya, Ibu? Itu aja, Bu, mungkin untuk pertanyaannya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Rizka, hanya 3 pertanyaan dulu atau bagaimana?
langsung dijawab atau masih menampung? Satu lagi. Ya, ya Bapak. Bapak dari mana Pak? Subang, Bu. Dari Subang. Mohon maaf ya saya mengulang-ulang karena saya tidak terlihat ini tidak terlihat raise hand-nya gitu ya Pak ya. Dari Subang dengan Bapak siapa Pak? Radang. Oh, Pak TB. Baiklah Bapak, dari SMA 3 Subang ya. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Kasubag, Ibu Analis, Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala sekolah, dan yang lainnya. Satu aja dari Pak Septigit juga menyambung bahwa SMA 3 juga bahwa tahun ini sudah habis akreditasinya. Kemudian di jadwal akreditasi tidak muncul. Kemudian ada perintah dari Ibu Pengawas, Ibu Dr. Eti, untuk menelepon Pak Dadan. Ketika saya menelepon Pak Dadan, jawaban Pak Dadan ditunda untuk tahun depan. Nah, sehingga saya mengikuti aja saran Pak Dadan. Nah, apakah ada pengaruhnya? Tidak, karena akreditasinya sudah habis. Sedangkan nanti harus mengikuti tahun depan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada? Masihkah ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Izin bertanya, Ibu. Iya, Ibu Desi Kania ya dari SMA 2 Purwakarta, betul Ibu? Iya, betul Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, tadi saya mendengar dari uraian Bapak KCD bahwa nanti setiap sekolah akan diminta untuk mengirimkan 10 orang ya hadir di Zoom. Nah, mohon maaf itu saya tadi kurang memperhatikan untuk acara apa ya Bu gitu. Oh, bentar. Sebentar, Bu. Ya. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 pertanyaan ini. Bagaimana, mau langsung ditanggapi atau dijawab? Seharusnya langsung ditanggapi ya Bu ya. Cuman ini Bu Rishe kebetulan lagi di jalan, lagi pakai motor. Terus Bu Analis Kebijakan Ahli Muda Bu Santi dan Bapak sedang membuka acara di SMA 2 Purwakarta. Mau ditunggu sebentar atau ada pertanyaan yang bisa dijawab pengawas? Tadi ada tentang akreditasi mungkin? Ya, pengawas barangkali mangga. Ya. Bapak Ibu pengawas mengenai akreditasi, pertanyaannya dari Bapak TB. Dari Pak Dadang. Saya aja Bu ya. Ya. Mangga. Oh, mangga ya. Ada Bu Dr. Eti, mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali menanggapi ya dari kemarin tadi Pak Dadang. Kemarin saya ke sekolah juga ya sambil itu. Pas ada kebetulan katanya akreditasinya tahun depan yang sudah ditanyakan ke Pak Dadannya. Tapi memang yang sekarang ada di Sispena itu kan yang sasarannya yang munculnya, jadi belum bisa masuk ya sekolah kelihatannya, jadi tidak bisa mengajukan akreditasi atau lihat statusnya seperti apa, kelihatannya itu ada jadi sekarang sudah ada tahap yang akan masuk sekarang itu kan ada sasaran, ada sampai tanggal September kalau tidak salah ya. Nah di situ kan ada daring dan luring nanti, tapi tetap Pak ya kalau dalam hal persiapan dan sudah habis masa akreditasinya, tetap menyusun dokumen-dokumen dan mengunggah ke itu nanti dipersiapkan atau dan update Dapodik. Dan apalagi ya tentang rapat mutu nanti akan ditarik di sistem dashboardnya akan kelihatan nanti bahwa kita itu diperpanjang otomasi atau nanti ada visitasi atau luring. Jadi
karena sekarang datanya belum terlihat, menurut saya persiapan akreditasi untuk yang habis tahun ini disiapkan saja ya, sehubungan dengan tadi dibukanya itu nanti 2 minggu ya, 2 minggu sebelum ada visitasi itu dibuka. Jadi kalau kita tidak siap-siap pasti bakal kerepotan itu istilahnya ya. Jadi bukan hanya untuk sekolah SMA 3 saja, menurut saya semua sekolah ya, SMA, SMK, SLB juga sama seperti itu. Sekarang sistemnya begini, jadi tidak akan ada sosialisasi lagi karena sudah dilaksanakan. Jadi nanti kalau ada kegiatan lagi dan itu kuotanya masuk, kemudian dananya ada, mungkin akan ada divisitasi. Tapi kalau tidak ada, dashboard sistem akan diseleksi secara otomatis. Kalau tidak otomasi atau artinya nanti diperpanjang akreditasinya dia 1 tahun. Kalau misalnya tidak ada kuota, berarti perpanjang 1 tahun. Ada juga yang sampai 5 tahun. Seperti di Purwakarta ada yang 5 tahun diperpanjangnya. Jadi tetap saja menurut saya kalau dilihat dari sekarang itu harus seperti itu. Jadi harus persiapan walaupun sudah habis belum menjadi sasaran dan tapi sudah habis masa ininya. Sebentar. Ke kiri. Saya mohon maaf lagi sambil di jalan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak daftar ya. Kalau misalnya tidak daftar, justru nanti sepertinya kita tidak mementingkan itu, mungkin dianggapnya. Jadi akan kalau ada SK-nya kan sudah ada ya, SK untuk penetapan itu, nanti mungkin akan ditanggapi kalau ada pengawas yang ini, Pak Asepdudin mungkin ya, takut ini 2 tahun itu nanti akan turun ada akreditasinya. Kalau yang otomasi biasanya tetap satu nilainya sama dengan yang kemarin biasanya. Tapi kalau mau ada juga yang kemarin saya dengar dari Teluk Jambe itu malah naik dia ya. Jadi progresnya berarti udah dibaca sistem kinerjanya bagus mungkin. Jadi dianggap jadi naik malah nilainya. Seperti itu ya Pak Dadang dan Pak Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain mungkin ada juga nih sekarang memang banyak yang sudah habis masa akreditasinya tapi sistem belum bisa dibaca oleh sekolah ya, karena sekarang kelihatannya sistem lagi baca sasaran ya, sekolah sasaran, jadi masih ada tahap akreditasi saat ini sampai September sudah ada jadwal yang terdekat ini tanggal 25, 26 ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu, Pak Bu, kembalikan ke Ibu Dedeh ya, mohon gitu. Ya, terima kasih Ibu. Berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Asep Dik dari SMA Negeri Legon Kulon ya. Bagaimana Pak TB dan Pak Asep sudah jelas? Sudah, makasih Ibu, makasih. Baik, sama-sama Bapak. Ya. Sebentar ini kan maaf. Ya, ini kan saya SMK Negeri 1 Legon Kulon kan sudah terdaftar dan sudah mengupload dokumen-dokumennya, semuanya sudah selesai. Nah, sementara kan kalau yang istilahnya pemberitahuan aja kan itu mah sasaran kan udah jelas, udah sasaran, sehingga yang semua sasaran itu sudah melakukan upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian, dan kemarin sudah dicek sih penilaiannya memang meningkat dari 91 tahun akreditasi tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi 96. Nah, cuma ya kan tetap harus divisitasi. Nah, cuma sekolah kami tidak terjadwalkan visitasinya, Bu. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Barangkali bagaimana Ibu Bu Dokter? Boleh saya menambahkan ya, Bu ya? Oh, Pak. Ya, mangga Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan terkait akreditasi. Betul Pak, untuk saat ini sistem akreditasi kita memang sangat bervariasi. Kalau sekolah Bapak, sekolahnya sudah mengupload, saya kira tinggal menunggu Pak, karena untuk perpanjangan itu ada 2 macam ya. Perpanjangan yang otomasi itu. Ada yang otomasi 1 tahun, ada yang otomasi sampai 5 tahun. Ketika Bapak sudah mengupload data, itu kita tunggu. Kalau di sini belum ada list yang untuk divisitasi, kemungkinan besar ada hal lain itu yang mungkin
pada sistem yang ada itu nanti yang mengkondisikan. Yang penting Bapak sudah melaporkan, kemudian sudah mengupload. Ya mudah-mudahan aja mungkin penilaian tidak difasilitasi, bisa aja bisa jadi otomasi. Begitupun Bapak yang belum mengupload ya, Bapak yang mengupload data, kemudian sispenanya juga belum bisa dibuka, saya kira mungkin besok lusa bisa dibuka dan bisa mengajukan. Yang terpenting untuk tahap 2 ini kita menunggu saja apakah kita itu termasuk yang visitasi ataupun otomasi. Apalagi sekolah Bapak sudah mengupload. Nah, yang kedua, kalau sekolah Bapak sekarang sertifikat sudah muncul misalnya langsung perpanjang, diklik di situnya ada sertifikat, berarti sekolah Bapak udah otomasi. Kalau sudah ada nilai yang tahun 2026 misalnya, kalau memang 5 tahun. Jadi saya mungkin hanya menyampaikan saja dari informasi KPA. Kita lihat di Sispena. Kalau Bapak sudah ada klik misal sertifikat, itu otomatis perpanjang. Dan kedua, Bapak kalau sudah mengupload, ya tunggu saja. Walaupun tidak visitasi, mungkin ada sistem lain yang bisa memperlancar masalah yang Bapak hadapi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah cukup puas ya Bapak Asep, Dik, dan Pak TB ya, sudah ditanggapi oleh Bapak Ibu pengawas. Baik, Bapak, baik. Selanjutnya barangkali Ibu Rise sudah kembali hadir di ruang virtual untuk menanggapi dari Bapak Pak Sugiono dari Astahanas mengenai link untuk penerimaan siswa baru. Belum hadir ya? Tadi menuju di jalan, pertanyaannya Mangga apa ya? Ibu. Iya. Tadi ada 2 pertanyaan ya Bu ya dari PPDB. Baik, terima kasih. Dari Pak Sugiono tadi. Mungkin kalau Ibu Bapak bisa koneksinya lagi. Sebentar Ibu. Patah-patah Bu, putus-putus suara ibunya. Pertanyaan dari Pak Sugiono-nya Ibu. Pak Sugiono, jadi link ya, link untuk penerimaan siswa baru untuk PPDB Bu, dari Pak Sugiono ya pertanyaan. Linknya katanya. Mungkin bukan link untuk penerimaan siswa baru ya, tapi link pelaporan mungkin ya, link pelaporan. Iya, link pelaporannya. Link pelaporan. Link pelaporan betul, link pelaporan. Ya, link pelaporan nanti saya share di grup-grup, di grup SMA swasta ya, kepada Ibu. Nanti sangat simpel kok, 5 menit itu mah beres semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengetik lagi, tinggal tambahkan siswa-siswanya udah ada di situ, siswa-siswa SMP MTS-nya udah ada di sekolah Bapak Ibu semua, tinggal tambahkan aja. Nanti link akan saya share, akun yang terdiri dari user ID dan password juga akan saya share. Cuman untuk akun di Japri aja ya, nanti Pak Noval yang akan memberikannya ya, karena akun itu kan satu file Excel, satu file. Itu kan itu ruangan itu. Sama aku. Ruangan. Ya, Ibu tidak ada suaranya. Untuk akun kan itu file Excel. Jadi satu file Excel itu ada semua sekolah ada di situ. Jadi Pak Yahna untuk semua sekolah minta akun ke Pak Noval ya. Mungkin nanti Pak Noval akan men-share WhatsApp-nya di room chat ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, akun-akunnya sudah ada di kami semua ya. Itu barangkali Bu Moderator ya. Ya Ibu, ini jawaban untuk Pak Sugiono dari Astahanas ya. Begitu ya Bapak ya. Nanti di-share akunnya. Monitor, ya, terima kasih. Burisa. Ya Bapak, ya Pak. Terima kasih Pak. Kembali kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Heru SMA Muhammadiyah Subang ya. Mengenai rapot pendidikan ini mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Santi ya. Bukan raport pendidikan Bu dari saya, terkait
laporan yang nanti itu di istilah yang saya sampaikan oleh Bu Rise. Oh, untuk Bu Rise juga ya. Karena swasta ini kan itu banyak yang dari luar daerah, terutama yang boarding. Contoh SMA Muhammadiyah itu kan banyak juga yang dari luar daerah karena memang punya pesantren dan panti asuhan. Nah, ini apakah kemudian juga aplikasi itu memuat sistem itu atau hanya yang ada di KCD 4 saja datanya gitu? Ya. Itu Bu Rise, ya. Terima kasih. Ya, Pak Heru, yang di luar provinsi itu ada ngekliknya langsung ditambahkan nama biodatanya ditulis. Kalau yang Jawa Barat kan, kalau yang Jawa Barat kan udah ada semua. Kalau yang di luar provinsi Jawa Barat nanti Pak Heru ngeklik nulis sendiri nama, nik, alamat orang tua gitunya. Berarti manual ya? Oke, yang dari luar manual. Ya, tapi langsung rekap nanti. Iya, betul. Ya, mangga. Ya. Baik, Bapak Heru, sudah ya cukup jelas dari Ibu Rise. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Kania. Sepuluh siswa, barangkali bisa ditanggapi Bapak? Mungkin ini terkait Dharma Wanita ya. Halo? Bu Rizka, barangkali ada Bapak ada? Bapak lagi di SMA 2, Bu. Di narsum dulu, Bu, sama kami, Bu. Oh. Iya. Barangkali Ibu bisa menanggapi, Ibu Rizka. Ini pertanyaan dari Ibu Kania nih. Pertanyaannya apa, Bu? Ini pertanyaannya tadi, pertanyaan dari Bu Kania, kalau tidak salah dengar katanya siswa yang diharapkan menghadiri sekitar 10 orang siswa katanya di Zoom gitu. Mungkin Bu Kania seperti itu ya pertanyaannya ya, Bu ya? Ya udah, Bu Kania suruh ngomong lagi aja, Bu. Bukannya ya mangga, Bu. Coba, Bu. Mohon Ibu Hapunten tadi ketika uraian dari Pak KCD meminta disiapkan 10 orang gitu ya untuk hadir dalam Zoom. Nah, itu Zoom apa, acara apa gitu, Bu? Terima kasih. Zoom apa? Iya, itu mah Dharma Wanita, Bu. Bu, itu kalau nggak salah, Bu, itu undangannya lagi dibuat untuk 10 orang istri PNS, Bu. Nah, itu untuk ngikutin webinar nanti flyernya nanti di-share, Bu. Iya, Bu. Ya, setiap itu. Ibu sekolah mengirimkan 10 orang istri PNS. Itu, Bu. Sana siswa, Bu. Istri-istri, Bu. Ya. Ibu-ibu. Istri PNS gitu. Ya, istri PNS, Bu. Ya, istri PNS. Dan PNS itu Bu Rise. Kumaha, Bu? Upami PNS na guru gitu, ibu-ibu na PNS na kenging teh. Kan istri-istri PNS, Bu, bade ngiring mah biasa tapi jadi tim hore paling kan, Bu. Oh, gitu mohon mangga. Mohon hatur nuhun Bu Rise. Ibu ada jalan-jalan boleh. Boleh buat gitu atau Gitu ya, bukannya ya. Jantan sana siswa Ibu ya, tapi ibu-ibu ya, Bu. Mohon Bu. Kali buat untuk acara makanan ini ya. Dharma Wanita untuk acara makanan halal dan sehat. Barangkali masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Mangga. Bu Rise, wardrobe-nya apa itu wardrobe-nya? Wardrobe-nya apa itu? Bu Rise. Lawan bebas saya mah bilang. Siap-siap Pak Gilang, siap-siap. Informasi jalur ke jalan tengah macet total, ke arah situ Bulet pun ditutup, jadi jalurnya diarahkan. Bu Dede, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut saja ya Bu Risha, atau ditutup, atau Pak Gilang punya pertanyaan? Pak Gilang barangkali mau mengajukan pertanyaan atau menanggapi sesuatu, nggak hanya tentang kemacetan.
Kalau saya hanya menanggapinya, semoga MPLS-nya dilancarkan, siswa swastanya dibanyakin, yang nggak sekolah pada daftar ke swasta, jangan ke negeri saja, karena negeri juga sekarang sudah penuh, dan saya berharap negeri tidak buka PPDB offline jalur ketiga, itu saja harapan saya. Ya, semoga swastanya sejahtera, bahagia, sehingga yang Zoom meeting bisa ikut dan banyak. Ya, mungkin ini bisa jadi masukan juga buat sesama. Dan yang paling penting tetap bahagia, jauhi pi omongan, dekati pi duaiten, gitulah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi pi omongan, dekati pi duaiten katanya. Tanggapan dari Pak Gilang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi? Itu Bu, ada satu lagi Bu dari Kiara Pedes, Pak Ian. Ya, Pak Ian. Pak Ian dari SMKN Kiara Pedes. Mangga Pak Ian. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak KCD, Bapak Kasubag TU, Bapak Ibu-ibu ahli analis, Bapak Ibu Kepala. Terima kasih. Saya ingin menanyakan hasil pemetaan guru yang kelebihan dengan yang kekurangan ini Bu, terutama sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Di sekolah kami kekurangan guru 1 orang guru TKJ Bu, karena jamnya 62 jam. Jadi baru 1 orang 31 jam, yang 31 jamnya lagi masih kosong, belum ada gurunya. Mohon ada informasi dari mana sekolah yang masih kelebihan guru TKJ gitu Bu. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kelebihan dan kekurangan guru, barangkali siapa yang menanggapi ini? Ibu Rise lagi barangkali ini. Bapak Ya, belum Pak. hadir ya, Bapak belum. Ya nggak apa-apa. Ini Bapak saya borongan Bu. Nggak Bapak apa-apa. Pak Ian Ibu nih. Pak Ian. Iya, dan Ibu lagi ya. Ya nggak apa-apa. Ya Bu. Sebenarnya saya juga sudah ditunggu sama Mangga, Pak KCD Bu, mangga. tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Pak Ian, teteh ada di MKKS Pak Haji Harudin dan Bu Titin ya. Nanti mungkin ada di Pak Kasubag hasilnya, dan nanti Pak KCD yang akan ini Pak bukan melaporkan, memberikan informasinya. Cuma untuk sementara mungkin Bapak bisa bertanya dulu ke MKKS Pak. Oh, Pak ya. Harudin Pak, Pak Harudin ya, Ya, Pak Harudin ya Bapak siap ya. Bu, siap. Karena Atur nuhun. karena beliau yang waktu itu memetakan memetakan guru-guru yang terdampak akibat P3K ini Pak. Itu ya Pak. Untuk hasil dari cabang dinas sepertinya sedang diolah Pak, masih sedang diolah oleh Pak Kasubag. Nanti kalau sudah ada di-share. Itu ya Pak ya. Ya Bu, atur nuhun. Sementawis mah Kak Pak Haji Harudin heula sementawisnya Paknya. Mungkin resminya di Mangga. cabang dinas. Ya. Mangga Bu, ya. Baik. Ini mengenai guru yang terdampak ya Pak ya, yang kelebihan dan kekurangan. Ya. Ya. Jadi ditunggu aja berarti hasil pemetaannya ya Bapak. Begitu ya Pak ya. Jelas ya. Ya Bu, atur nuhun. Sami-sami Pak. Masih ada? Masih adakah? Saya tidak melihat yang raise hand. Mangga Bapak, Ibu barangkali, supaya tidak menyimpan penasaran ketika sampai di rumah. Atau tidak ada? Sudah. Bagaimana Ibu Rizka? Iya, mungkin sudah Saya siang ya izin Ibu dulu ya. ya, Rizka, karena harus Oke. ini ditunggu Siap, sama Bu. Pak KCD ya. Ya, Oke, nuhun. siap, Ya, baik, Bu. mangga Ibu. Mangga, selamat bertugas Bu. Ya, pertanyaan dicukupkan saja sesi diskusinya Ibu, berhubung Bapak juga tengah mengikuti kegiatan, mungkin Bapak Ibu dari sekolah juga ingin melanjutkan kegiatannya di sekolah.
Baik. Ya, cukup ya berarti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi tanya jawab dan kita menyimak beberapa pemaparan dari Bapak Ibu narasumber sudah kita simak bersama-sama. Mohon maaf, saya sebagai moderator, terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dede Holilat. Selamat bekerja kembali. Ya, Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini akan segera ditutup. Sebelum menutup acara, mari kita berdoa bersama untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Asep Dik-Dik. Kepada Bapak, disilakan. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena saya lagi nyetir kan kemudian macet nih. Saya diserahkan ke guru yang ada di SMK Legon Kulon, Pak Angga, Bu. Mangga, siap. Macet. Mohon maaf. Ya, siap. Perwakilan dari SMK Legon Kulon. Sudah bergabung? Apabila tidak, kalau tidak ada, mungkin Pak TB mungkin Pak bisa membantu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan-kegiatan selama ini dari PPDB dan sekarang MPLS diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan sampai pelaksanaan KBM. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma barik lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma nas'aluka al-salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga doa kita pada pagi hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.